Hello guys, what's up? My name is Todizilla And Adi Harja. and you guys watching. Oke, sebelum kita bahas eksteriornya, kita bahas dulu apa yang ada di balik kampas mesin ini. Jadi di balik kampas mesin ini ada mesin yang cukup mungil. Ada mesin 1200 cc yang mempunyai tenaga kurang lebih 110 PS dan mempunyai torsi 205 Nm. Nah, mesin 1200 cc-nya ini kenapa bisa punya torsi yang sebesar itu? Karena dilengkapi dengan turbo, walaupun ini 3 silinder ya guys. Jadi mobil ini cukup bertenaga untuk dibawa di ibu kota, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke bagian eksteriornya. Jadi seperti biasa ya, kalau mobil Prancis itu memang mengedepankan desain dari sebuah mobil. Makanya mobilnya tuh terlihatnya tuh sangat atraktif gitu, sangat menarik gitu. Kita mulai dari bagian depan. Di sini ada logonya, logo Citroen. Terus di sini ada wrist chrome yang memanjang sampai ke sebelah kanan ke kiri. Di sini ada ininya ya, airflow-nya di bagian atas, di bagian bawah. Jadi kesannya tuh lebih agresif gitu mobilnya. Terus di bagian atas ini ada DRL-nya nih. Nah, walaupun head unitnya belum proyektor, tapi ini head unitnya dan fog lamp-nya itu sudah full LED. Jadi mobil ini sudah sangat-sangat modern lah. Di bagian bawahnya juga terdapat bumper yang warnanya beda ya, warnanya agak abu-abu gitu. Kurang lebih bagian depannya kayak gini, benar-benar terlihat sangat agresif banget ya guys untuk sebuah crossover dari Citroen. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Oke, sekarang kita udah ada di bagian sampingnya. Kita mulai dulu dari bagian bawah ya. Jadi velgnya ini adalah ring 17 dengan warna dual tone seperti ini, warna putih dan warna silver dan warna hitam. Lalu untuk bannya 215/60. Bannya memang nggak terlalu tipis, cuman saya yakin ban ini lumayan empuk apabila dipakai di jalanan ibu kota gitu. Nah, untuk kelebihannya dari Citroen ini yang paling dibanggakan adalah suspensinya. Jadi suspensi dari Citroen ini sebenarnya udah dipakai sama Mercy nih guys, udah digunakan sama Mercy. Makanya suspensi Mercy itu sangat enak banget. Itu adalah suspensi yang diciptakan oleh Citroen, kurang lebih kayak gitu. Makanya Citroen sangat bangga banget dengan suspensinya. Untuk di bagian atasnya, ini ada over fender yang menyambung sampai ke belakang, yang mengentalkan kesan all terrain dari mobil ini. Terus kalau kita mundur lagi, di sini ada molding. Tapi tadi saya dapat info, kalau misalkan molding ini terus sama roof rail, ini adalah aksesoris aja. Jadi aslinya nggak dapat gitu. Terus juga ini aksesoris nih, aturan warna hitam. Jadi nggak sewarna dengan body. Kurang lebih kayak gitu. Untuk model pintunya, ini masih model cepol kayak gini, bukan di model tarik ya. Dan belum ada smart key-nya. Jadi harus dicolok gitu. Kurang lebih bagian sampingnya kayak gini. Oh ya, ngomong-ngomong, mobil ini punya 4 pilihan warna guys. Yang pertama ada warna putih yang ada di samping saya sekarang. Yang kedua ada warna steel grey. Yang ketiga ada warna platinum grey. Dan yang keempat ada warna biru. Nah, semua itu bisa di custom ya. Kalian mau 2 tone atau 1 tone seperti ini. Dan mobil ini cuma punya satu pilihan tipe ya. Tipe ini aja. Kurang lebih bagian sampingnya kayak gini. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Let's go. Oke, sekarang kita udah ada di bagian belakangnya. Tapi kita pindah mobil ya. Karena tadi space-nya tidak memungkinkan untuk kita buat video. Kita lanjut ke bagian paling atas dulu. Di bagian paling atas itu ada antena shark fin. Terus di bagian bawahnya ini ada spoiler yang menambah kesan sporty dari mobil ini tentunya. Dan di bagian dalamnya ini ada stop lamp nih. Terus ada defoggernya juga dan terdapat wiper di bagian bawahnya. Terus terdapat panel hitam dari sini ke kanan. Ini kayak sirip hiu gitu ya. Ini juga logonya Citroen juga kebetulan mirip banget sama sirip hiu menurut saya. Terus di bagian bawahnya ada emblem PureTech dan Aircross C3. Lalu di bagian bawah sini terdapat kamera mundur yang terintegrasi dengan head unit di bagian dalamnya. Terus yang paling saya suka dari bagian belakangnya ini adalah lampunya.
Lampunya bener-bener sangat maco banget kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena bentuknya kayak kotak-kotak gitu. Dan ini udah LED ya. Ini udah LED, tapi untuk lampu mundur dan lampu sennya masih halogen. Dan yang menambah kesan maco dari mobil ini adalah bagian bawahnya nih guys, bempernya. Bempernya itu warna hitam, terus ada warna silvernya gitu, ditambah dengan dua reflektor di bagian kiri dan kanan. Yang menambah kesan maco dari mobil ini. Kurang lebih bagian belakangnya sangat maco banget ya. Kita lanjut ke bagian dalamnya sama Todizilla. Let's go. Oke guys, tadi kita udah ngebahas bagian luarnya yang brand new itu ya. Sekarang kita bagian belakangnya. Seperti tadi dibilang, udah dilihat sekilas ya. Kalau bangkunya ini bisa dirombak, bongkar pasang guys. Jadi ya bisa dilipat ya, tetap membawa barang ini dilipat kayak gini aja. Tapi ini juga bisa dicopot nih guys. Nah, jadi kalau misalnya pengen space lagi, bangku belakang itu menurut bisa dicopot, gampang banget gitu. Dan ini dia modelnya kayak di ceklek gitu aja ya bawahnya. Ini ya karena kita lagi di pantai nih, kalau misalnya dulu bisa dibikin air belakang kayak gini guys. Nah, jadi belakangnya mungkin bisa jadi sebuah fungsi ya kalau kita lagi nongkrong di pantai. Kebenaran kita lagi di Aloha sekarang, kita bisa kayak begini nih guys. Ya, really nice choice ini apa? Terobosan baru ya, karena bangkunya menurut gue ini salah satu apa ya? Terobosan baru yang mobil lain belum ada ya kayak gini. Pas banget dia kita buatnya di Aloha yang ada ke pantai. It's really nice touch. Oke, tapi ini kita langsung masuk ke second row-nya. Let's move along. Oke guys, sekarang ini kita udah di bagian passenger-nya ya, second row-nya. Bisa dibilang gua yang tingginya 179 180 ya. Nah, gua duduk cukup nyaman nih guys. Untuk head space-nya pun juga lebar. Kakinya juga masih nyaman nih. Lihat tuh, kaki gua masih bisa kayak begini ya. Nah, untuk bagian sampingnya, interiornya ada bagian touch kayak gray fabric ya. Oh ya, just for the record, ini untuk bangkunya ini sebenarnya ini custom, jadi sebenarnya dia originalnya itu masih fabric bahannya ya guys ya. Nah, untuk bangkunya ini dia bisa di reclining, ya, tapi recliningnya dia nggak banyak sih guys. Dia modelnya pakai kuas gini. Nah, kayak gini. Ya. Nah, untuk akses ke belakang, dia itu bukan lagi dari sebelah sini, tapi dari sebelah kiri guys. Dalam arti kalau mau masuk ke bagian belakang, kita mau ke bagian belakang itu, dia mengaksesnya seperti ini. Ya, dan ini hanya di sebelah kiri. Ya, jadi yang sebelah ini dia hanya bisa duduk gini aja. Untuk masuk dia hanya dari sebelah kiri ya, untuk ke bagian belakangnya. Aksesnya lebih gampang kayak gitu. Oke. Untuk di sini bisa kita lihat di sini ada mug holder dan di sini ada dua colokan USB ya guys, ada kanan kiri. Well, kalau gitu kita langsung bagian ke driving position aja. Let's move along. Oke guys, sekarang ini kita udah di bagian drivingnya ya. Let's just say ini posisi duduk gua yang tingginya 179 180 ya. Very comfortable ya, space-nya juga enak, kaki juga masih enak. Ini posisi driving gua yang nyaman. Mungkin bisa disebutin lagi kayak kurang lebih kayak gini. Ya udah ada handrest nih guys. Ini terkadang sangat membantu banget sama orang yang suka nge-lean back seperti ini. Biarpun kalau gue pribadi gue lebih suka nge-lean back ke bagian driving ya seperti ini. Nah, langsung aja kita mulai. Kita langsung ke bagian dashboardnya ya. Ini sebenarnya emang bisa dibilang ya, C3 ini emang agak mirip-mirip sama yang kemarin gitu. C3 yang kemarin. Cuman yang membedakan warnanya dia lebih kalem ya. Dia tampilannya lebih, warnanya dominan warna hitam ya, kemudian ada warna grey-nya atau metal gun gitu ya warnanya, campur dengan black piano juga gitu ya. Kemudian fitur-fitur knop-knopnya ini kelihatan futuristik gitu ya, futuristic at once gitu. Kita mau vlog ke bagian di sini ada colokan 12 volt-nya ya, yang sebelah sini ada USB-nya, di sini kemudian ada compartment ya, lumayan nih, ada dua tingkat, 1 dan 2, dan di sini ada mug holder nih guys ya. Untuk shift knob-nya dia ada listnya dengan black piano touch ya. Di sini ada compartment yang lumayan gede. Untuk handbrake dia masih pakai tuas, dan di belakang untuk buka kaca belakang itu dia bukan di pintu guys, tapi dia ada di sini ya. A little bit mobil ini memberikan kesan unik ya. Nah, sekarang kita masuk langsung ke bagian steeringnya. Dia udah
tilt steering ya. Di sini ada untuk telepon juga, jadi bisa ada voice and command-nya juga ya. Kemudian juga ada perubahan ambient light-nya juga buat speedometernya dengan warna khaki dan warna apa tadi ya? Ini ada perubahan warna dari situ. Kemudian di sini ada untuk telepon juga, jadi bisa ada voice and command-nya juga ya. Kemudian dari sini kita bisa langsung ke bagian head unitnya yang udah full ya guys. Di sini head unitnya ini udah ada Android connection-nya juga dan Apple connection juga. Jadi lumayan lengkap ya. Jadi di sini menurut saya C3 yang baru ini emang memberikan nilai-nilai yang baru dari CX-3 yang sebelumnya gitu. Really improving ya, terutama kalau kita juga udah dilihat sama Hadi Harjo untuk bagian depannya ya, dengan tampilannya yang lebih maco dari sebelumnya gitu, dari CX-3 yang sebelumnya. Well, I guess that's it. Ya. Itu ya, untuk kekedapannya udah dites ya. Tuh, beda banget ya. Tuh. Ini saat dibuka pintunya, kacanya sorry. Dan ini saat ditutup. Dep. Tuh. Langsung benar-benar kedap banget. Iya. Kita lanjut ke tes zigzag. Oh, ini sih tadi udah dicoba ya. Ini wah, karena saya biasanya pakai mobil gede ya, Mas. Ini mau naik mobil ini bener-bener nggak perlu tenaga gede-gede bange ininya. Handling setirnya. Enteng ya. Enteng banget. Nah, nextnya kita coba bump test. Nah, ini pada kaki-kaki nih ya. Nah, coba ntar di belakang juga ini ya Kak, tes ya. Ini padahal lumayan ya, tinggi ya padahal ya. Iya. Tapi emang iya sih. Bisa diredam ya. Bisa diredam, nggak ada bunyi yang terlalu Keludak ya. Gitu ya. Jadi emang gua harus bilang sih emang oke tuh. Ya. Ini getar banget ya. Mungkin kalau lihat dari YouTube mungkin secara ini nggak terlalu bisa ngeliat, tapi ini no hoax, bukan palsu ya, karena kita ada di sini langsung. Emang bumpnya sama sekali hampir ya ada bump tapi kayak diredam gitu loh. Jadi bisa dibilang mungkin apa ya, kayak Mercy gitu ya Mas ya. Iya, memang apa namanya selling point sama keunggulan dari Citroen itu salah satunya adalah suspensi ya Mas. Betul. Nah, ini sekarang kita mau ngetes speed ya. Betul. Kita coba agak ngebut dikit ya, akselerasi ya. Boleh, silakan. Ini Udah benar sih. benar pakai D ya? Iya. Ya, 2, 1. Wah, gila. Lumayan lah. Turbonya instan sih. Instan. Turbonya di awal udah ke hit sih. Betul, karena dia ini torsinya 205 Nm. Iya, 205 Nm. 1000/1700 RPM. PS-nya juga lumayan tinggi tuh Mas, 110 ya. 110 PS ya. Setara 1500 cc. Ini sekarang apa nih Mas? Ini Ini start assist. Jadi dimin ya? Di rem terus lepasin nanti dia Lepas nanti dia nggak bakal mundur ya? Enggak, kalau mundur. Oh iya benar. Selama 4 detik. Oh, baru dia mundur ya? Ya, kalau 4 detik lewat dia rilis. Oke. Terus kalau yang turunan Kalau turunan biasa aja sih. ada hill start assist juga sama? Oh, enggak ada juga. Enggak ada. Oh, Adanya cuman yang mundur. Oh, mundurnya doang ya. Adanya mundur. Tapi ini ground clearance-nya termasuk tinggi ya, Mas? Tinggi 200 milik. Aman lah buat di Jakarta ya. Nah, balik lagi dengan harga di bawah 300 jutaan, kalian udah bisa mendapatkan kualitas seperti ini sih udah. Menurut saya sih recommended banget. Ini lurus ya, Mas ya? Bisa akselerasi juga di sini. Kalau mau coba. Kak Todi mungkin mau cobain? Boleh? Boleh. Silakan. Ini juga joknya nih emang ini ya, empuk juga ya. Empuk ya. Tapi kalau menurut aku sih Kak, kekurangan dari mobil ini tuh cuma satu sih. Ini aturan AC-nya jangan double blower, aturan ada yang dingin itu loh Mas. Oh iya betul. Itu sih mungkin. Itu kan murah juga kan Mas ya? Nggak terlalu mahal ya. Kita sekarang coba ke semi manualnya ya. Iya betul. There you go. Rasa ya guys ya. Untuk perbedaannya dia Asik ya. smooth. Dan dia smooth ya. Wah, bener-bener gejulukannya tuh nggak terlalu ini ya. Ya, untuk ini emang gua harus admit untuk bagian kayak gunjuk-gunjukan nih guys nih kayak tuh. Ya, itu bener-bener keredam banget ya. Bisa dimakan. Emang sih. Ya,
Wajar lah kalau Mercy take over ininya, sistem suspensinya dari Citroen. Betul. Jadi emang sebenarnya berarti mungkin banyak yang nggak tahu juga nih ya guys ya. Hmm. Mercy juga pakai suspensi dari Citroen gitu Ya, ya, kurang yang- lebih ya kayak gitu ya. Yang dibikin sama Citroen. Oke, jadi Mercy itu memakai suspensi yang dibikin oleh Citroen. Mungkin banyak orang yang belum tahu, ini fact nih guys ya. Dan itu udah lama ya Mas ya? Udah lama banget. Dari tahun Dari 1900-an. Ya, Ah. interesting. Sekarang kita lagi ada di Aloha dan kita tadi udah selesai mereview Citroen C3 Aircross terbaru dari Citroen. Nah, sekarang di sebelah saya ini ada Mas Gozi dari Citroen ya, Mas? Ya. Halo, Mas. Selamat siang Mas Adrian. Ini udah kedua kalinya kita review mobil Citroen sama Mas Gozi ya. Betul. Pertama kali itu kita ketemu di PRJ, PRJ, guys. ya, Nah, ini PRJ. sekarang kita ketemunya di PIK. Pik Nah. di Aloha. Mas Gozi, ini sekarang boleh bantuin nggak sih kira-kira apa aja sih Mas selling point dari Citroen ini yang harus diketahui sama viewers? Coba. Oke, untuk viewers kalian yang perlu kalian ketahui tentang selling point Citroen C3 Aircross ini adalah yang pertama, dia punya mesin turbo 1200 cc dengan 6 percepatan automatic. Jadi itu tenaganya sangat powerful dan juga fun to drive, bisa digas, bisa santai juga. Terus yang kedua adalah Citroen C3 Aircross ini punya ruang kabin yang lega. Jadi untuk menemani perjalanan Anda untuk 7 penumpang itu sangat lega sekali, dan konfigurasi kursinya itu bisa dilipat untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya mau 5 orang aja bisa, atau mau 2 orang aja tapi dilipat full sampai baris kedua bisa. Dan kursi baris ketiganya itu bisa dicopot. Namanya kursi Flexi Pro. Oh Jadi- iya. Jadi bisa menyesuaikan gitu Iya, kan. yang tadi udah diperagain sama Tudisi lah ya. Iya, betul. Apa lagi Mas kira-kira Mas? Setelah itu yang paling penting dari Citroen C3 ini yang harus kalian ketahui adalah suspensinya sudah menggunakan flying carpet. Jadi bantingan suspensinya lembut ketika melewati jalan yang kurang rata, dan juga ada kukun efek. Kukun efek itu punya kekedapan kabin yang bagus. Oke. Jadi ketika Anda di dalam mobil, Anda seperti berada di dalam kepompong. Gitu. Oke. Makanya saya juga pernah baca ya, kalau misalkan suspensi Citroen itu adalah salah satu suspensi yang terbaik ya. Betul. Sampai pada akhirnya dipakai sama Mercedes-Benz kalau nggak salah. Ya, betul sekali. Mas, ya? Betul. Oke, kira-kira ada lagi Mas? Terus yang berikutnya adalah infotainment. Itu infotainment adalah head unit 10 inch yang bisa connect Android Auto dan Apple CarPlay wireless. Oh, jadi udah nggak bakalan bosen lah nyetirnya. Jadi Betul. kalian nyetir di mobil tuh udah sangat-sangat fun to drive banget ya. Fun to Kurang lebih drive. Nggak perlu colok-colok kabel. Oke. Cukup aktifkan Bluetooth, bisa nyambung ke head unitnya. Oh, oke. Gini, kalau misalkan ini Mas, untuk promo bulan ini kira-kira ada promo apa sih Mas? Ya, untuk promo spesial pemesanan di Aloha ini, Hah? kita ada promo yaitu free service tambahan 20.000 km untuk pembelian menggunakan IMV atau MyBank. Oh, oke. Itu ada tambahan free service dan part selama 20.000 km. Oke. Berikutnya, untuk pembelian di sini, pembayaran melalui cash atau by leasing, kita ada juga gratis bensin senilai 10 juta. Oke, Gitu. oke. Dan itu juga bisa disubstitusi ke potongan Diskon. harga. Oh, oke. Gitu. Jadi bisa ditukar ke diskon ya? Betul, Oh, oke. bisa ditukar. Dan kemudian ketika test drive di sini, kita ada pengharum ruangan. Pengharum ruangan mobil maksudnya. Oh, pengeruangan untuk yang pembelinya ya? Ya, yang untuk yang test drive aja. Oh, untuk yang drive aja? Ya, itu dapat. Dan berikutnya ada juga challenge foto. Dengan cara foto di mobil Citroen, upload ke Instagram dengan cara follow dan tag akun Citroen EDN dengan hashtag Citroen Test Drive Challenge. Itu akan mendapatkan voucher 50.000 untuk jajan di semua area Aloha. Betul. Oke. Sama ada juga otomatis ikut challenge foto yang nanti akan diundi oleh Citroen dan akan mendapat hadiah e-money sebesar 500.000. Oke, jadi banyak banget ya bonusnya Banyak banget untuk promonya. setiap pembelian unit dari Citroen Aircross ini. Ya, Kurang di lebih Pantai Aloha. gitu. Ya. Dan itu ini ya, eventnya sampai kapan Mas? Terakhir sih tanggal 28. Jadi eventnya cuma sampai tanggal 28 guys. Jadi buat kalian yang masih punya waktu, kalian cepet-cepetnya datang ke sini untuk Ya. mendapatkan semua bonusnya. Nah, kalau misalkan mau menghubungi Mas Gozi kemana nih? Oh ya, Sebutin aja nomor WA-nya Mas. oke. Kalau mau menghubungin saya, bisa hubungin saya melalui nomor WhatsApp
0896 1274 6555. Terima kasih. Nah, itu di save aja nih di bawah. Kalian screenshot aja. Kalian segera hubungin Mas Gozi untuk mendapatkan servis terbaik dari Citroen. Kurang lebih gitu ya, Mas? Betul sekali. Kurang lebih gitu. Oke, kalau gitu makasih banyak Mas Gozi untuk Sama-sama. Sama-sama. Sampai ketemu lagi mungkin di unit-unit berikutnya. Siap. Oke. From Crash to Teddy. Back to you guys.